Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Sil. Selamat siang Ibu, apa kabar Bu Rika? Baik Bu Sil, bagaimana keadaan Ibu sekarang? Alhamdulillah seperti yang Bu Rika lihat, alhamdulillah saya sehat, dan semangat sampai sekarang. Nah tadi katanya Bu Rika pas saya sebelum ngajar, Bu Rika ada yang mau disampaikan. Kalau boleh tahu Bu Rika ingin mengobrol tentang apa Bu? Oh iya Bu Sil, begini loh Bu Sil. Akhir-akhir ini saya sangat sedih sekali dengan nilai siswa saya itu. Karena banyak yang masih remedial, kemudian mereka kurang semangat dalam belajar gitu. Melamun, padahal saya sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang saya tahu Bu. Tapi mereka nggak semangat juga ya Bu. Oh begitu, hebat sekali Ibu. Berarti Ibu sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi, tapi hasilnya masih kurang optimal gitu ya Bu ya. Masih ada anaknya yang remedial, kurang bersemangat, suka melamun. Jadi kalau menurut Ibu Rika, apa sih Bu permasalahan yang ada di dalam pembelajaran tersebut? Iya Bu, setelah saya analisa, mungkin ya Bu, permasalahan ini ada dalam diri saya Bu. Saya kurang pengetahuan tentang bagaimana menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang benar gitu, yang sesuai dengan kebutuhan anak dan gaya belajar anak. Kemudian saya juga kurang berkomunikasi Bu dengan teman sejawat saya tentang bagaimana cara mengajarkan pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin itu rasa saya permasalahan yang saya rasakan, Bu. Wah, menarik sekali obrolan Ibu Rika. Berarti Ibu Rika kan sudah tahu permasalahannya. Tadi Ibu mengatakan bahwa mungkin pengetahuan Ibu yang belum terlalu matang, Ibu kurang mengetahui gaya belajar murid, dan mungkin Ibu juga kurang berkolaborasi dengan rekan kerja Ibu. Jadi apa sih Bu yang ingin Ibu capai di dalam pembelajaran berdiferensiasi ini? Yang ingin saya capai, Bu, saya ingin sekali penerapan pembelajaran berdiferensiasi saya itu memang sesuai dengan strategi yang diajarkan, Bu. Jadi sesuai dengan kemampuan anak, kemudian kebutuhan anak, gaya belajarnya gitu. Jadi pembelajaran saya itu lebih menarik, anak termotivasi, saya pun senang nilai anak tidak ada lagi yang di bawah KKM kayak gitu, Bu. Wah, menarik sekali obrolan kita, Bu Rika. Ibu sudah tahu bagaimana tadi permasalahannya. Kemudian saya juga sangat salut dan mengapresiasi sekali apa yang sudah Ibu Rika lakukan. Kemudian Ibu sudah tahu nanti bagaimana apa yang akan Ibu capai. Jadi menurut Ibu apa sih strategi yang akan Ibu lakukan supaya kualitas pembelajaran berdiferensiasi ini semakin bagus dan ditingkatkan, Bu? Iya Bu Sil, terima kasih atas pujiannya. Setelah saya analisa Bu, mungkin ada 3 strategi yang akan saya lakukan Bu. Yang pertama, saya ingin mendalami pembelajaran berdiferensiasi dengan cara mempelajari, membuka referensi-referensi, bertanya kepada yang ahlinya. Kemudian yang kedua, saya harus membangun komunikasi yang bagus Bu, terutama untuk rekan sesama pengajar pelajaran prakarya agar kami dapat menerapkan pembelajaran berdiferensiasi itu sesuai dengan yang diajarkan. Kemudian saya ingin Bu nanti adanya supervisi yang supervisi tersebut berbasis dengan coaching Bu. Jadi saya nyaman tahu apa yang kurang dari saya dan yang harus saya perbaiki kayak gitu Bu. Wah, strategi yang luar biasa sekali Bu Rika. Kalau tidak keberatan, apakah Ibu pernah mendapatkan dukungan atau motivasi untuk menerapkan pembelajaran berdiferensiasi ini Bu Rika? Alhamdulillah Bu, saya mendapat dukungan Bu, terutama dari kepala sekolah saya, kemudian rekan sejawat, guru-guru, terutama guru mata pelajaran gitu. Kemudian bahkan kepala sekolah saya mendukung saya untuk menjadi narasumber dengan dapatnya ilmu dari CGP itu, mensosialisasikan bagaimana sih cara belajar berdiferensiasi, dan kalau bisa saya juga mendatangkan narasumber kata Bapak itu Bu. Wah, luar biasa sekali Ibu. Kalau terkait ke peran kepala sekolah Bu Rika berarti mendukung sekali ya dengan kegiatan yang Ibu Rika lakukan ini? Sangat mendukung Bu, bahkan disediakan sarana dan prasarananya Bu. Jadi,
Kalau apa kegiatan, apa ya, ada hal yang akan Ibu lakukan dalam waktu dekat ini, Bu, untuk memperkuat kolaborasi Ibu dengan rekan satu mapel Ibu? Alhamdulillah Bu, karena saya dapat dukungan banyak. Jadi Senin besok saya akan mengadakan sosialisasi pembelajaran berdiferensiasi dengan mendatangkan narasumber yang ahli dalam bidangnya Bu. Jadi, Jadi dalam waktu dekat ini ya Ibu, Ibu akan melakukannya. Bagaimana Ibu bisa memastikan bahwa rencana tersebut bisa terlaksana Ibu? Sesuai dengan hasil diskusi atau dengan pihak terkait atau bagaimana itu Bu? iya Ibu Sil, karena sudah hasil diskusi dan saya yang akan memastikan bahwa rencana itu berjalan sesuai dengan yang saya inginkan. Saya langsung mengkomandoi atau memimpin acara tersebut Ibu. Alhamdulillah, saya sangat senang sekali dengan antusiasnya Bu Rika, semangatnya Bu Rika, kemudian bagaimana Bu Rika menemukan solusi atas permasalahan yang Bu Rika hadapi. Terima kasih Ibu atas ceritanya. Ah, untuk ini apakah masih ada yang ingin Ibu Rika ceritakan? Oh tidak Bu Sil, tapi saya sangat senang sekali dan lega rasanya bercerita dengan Bu Sil. Oh iya Ibu Rika, sama-sama. Lain kali kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Rika. Iya Bu Sil, terima kasih atas waktunya ya Bu. Ya. Assalamualaikum Bu Rika. Waalaikumsalam Bu Sil, apa kabar Bu Sil? Alhamdulillah, kabar saya baik. Nah, Bu Rika bagaimana kabarnya? Alhamdulillah sehat. Apa Mohon maaf Bu ceritanya tuh Bu Rika. Sil? Saya gini Bu Rika, saya mau ganggu waktu Bu Rika sebentar. Apa boleh Bu? Oh tidak masalah Bu Sil, karena waktu saya juga banyak. Silakan Bu Sil mau cerita apa? Makasih ya Bu. Begini Bu Rika, saya sebenarnya itu mau curhat tentang permasalahan murid saya di kelas. Apa Bu Rika bisa membantu saya? Oh dengan senang hati Bu Sil. Kira-kira apa tuh yang bisa saya bantu ya Bu? Sebenarnya gini Bu Rika, saya ingin menemukan solusi atas permasalahan murid saya di kelas. Saya kan punya murid. Murid tersebut sebenarnya dia sering bolos, kemudian kalau ke sekolah itu sering terlambat, dan di dalam kelas pun dia tidak bersemangat, sering malas-malasan, orang mengerjakan tugas dia tertidur gitu Ibu. Wah luar biasa ya perhatian Bu Sil sama murid-muridnya. Kalau boleh saya tahu nih Bu, apa sih faktor penyebab murid Ibu tuh menjadi malas-malas seperti yang cerita Bu Sil itu? Kalau saya perhatikan Ibu, yang menyebabkannya itu karena anak ini kurang suka untuk pendidikan yang akademik ini, Bu. Anak ini lebih sukanya ke non-akademik. Misalnya untuk kegiatan olahraga, ekskul, kemudian ada yang seperti kegiatan drum band, tambur. Itu anak itu sangat luar biasa semangatnya, Ibu. Tapi kalau untuk mengerjakan tugas, apalagi kan saya ngajar bahasa Indonesia itu, Bu, tugasnya membuat teks, membaca teks, bercerita, dia lebih tidak bersemangat itu Ibu kalau pembelajaran seperti itu, Bu. Oh begitu. Mohon maaf ya Bu Sil. Bu Sil tahu nggak bagaimana kondisi belajar murid tersebut di rumah Bu Sil? Kalau dari pemantauan saya melalui orang tuanya, Ibu, kata orang tuanya murid tersebut orang tua murid tersebut mengatakan kalau anak ini kalau di rumah juga sering bermain dan tidak suka belajar gitu, Bu. Duh, cukup memprihatinkan itu muridnya Bu Sil. Nah, kira-kira nih Bu, apa yang dapat Ibu lakukan nih Bu untuk membantu murid Ibu nih agar dia tuh semangat bukan hanya untuk tambur seperti yang Ibu ceritakan saja, tapi juga dalam akademik Bu. Kalau rencana saya Ibu untuk khusus mata pelajaran saya ya Bu, mungkin saya nanti akan menyediakan teknik model pembelajaran yang cocok dengan gaya belajar anak ini Ibu. Misalnya dia lebih kesukanya ke ekskul seperti gerakan-gerakan nanti. Jadi saya sesuaikan, baik saya kasih dia media sesuai dengan apa yang ia suka, kemudian tugas-tugas yang saya berikan itu sesuai dengan bakat dan minatnya gitu Bu. Rencana yang Ibu berikan itu sangat bagus, Ibu. Pernahkah Ibu berkoordinasi dengan orang tuanya, Bu, tentang rencana yang Ibu akan adakan itu? Ah,
Saya sebenarnya juga sudah pernah, Bu, berkomunikasi dengan orang tuanya, tapi untuk selanjutnya Ibu, saya mungkin akan membuat kalau biasanya itu jarang, sekarang akan saya buatkan Ibu itu, jadwal rutinnya untuk membahas perkembangan murid saya ini, Bu. Di ceritanya Bu Sil, kira-kira apa rencana Ibu ke depannya untuk membantu murid tersebut, Bu? Pertama mungkin saya akan berbicara empat mata Ibu dengan murid tersebut. Kemudian saya akan memberikan arahan positif kepada murid tersebut agar tidak malas-malasan lagi. Serta saya akan memberikan pemahaman kepada murid ini bahwa yang akademik itu juga penting. Yang non akademik juga penting. Jadi harus dibalancekan, harus diseimbangkan antara yang akademik dengan non akademik Ibu. Oh gitu. Kapan rencana tersebut dimulai, Bu? Rencana saya itu akan menjalankannya mungkin minggu depan Ibu, akan saya laksanakan insya Allah Ibu. Luar biasa, karena semakin cepat itu akan lebih baik ya Bu Sil. Iya Bu Rika. Hmm. Ada lagi yang mau Bu Sil ceritakan, Bu Sil? Alhamdulillah Bu Rika, setelah saya tadi sudah bercerita banyak dengan Bu Rika, saya jadi lega, kemudian saya mendapatkan cakrawala sudah terbuka, dan saya mendapatkan tadi inspirasi juga dari apa yang Bu Rika sampaikan ke saya. Terima kasih ya Bu Rika. Ya, Bu Sil, saya juga senang mendengar cerita Bu Sil. Lain kali kita juga bisa bercerita lagi ya, Bu Sil. Iya Bu Rika, terima kasih Bu Rika. Ya, baiklah Bu Sil, karena saya mau pergi, kita akhiri dulu ya Bu Sil pembicaraan kita hari ini. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi